kita kembangkan lembaga setelah semuanya sempurna. SDM sempurna, bangunan sudah sempurna, kerjasama sudah sempurna, baru kita kembangkan lembaga. Itu saya kira mungkin 20 tahun ke depan. Yang kedua, وإن عليكم
Mas Dirjen Pendis yang sekaligus juga Ketua Dewan Pengawas BRU UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Bapak Dr. Rohmat Mulyana MPD. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dan nanti akan membuka acara raker kami. Yang sama-sama kita hormati Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Bapak Profesor Dr. Haji Suaidi SAD dan APHD, para Wakil Rektor 3, Kepala Biro AUPKK, Biro AAKK, para dekan beserta jajarannya, Wakil Dekan, Koordinator, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Wakil Direktur bersama jajarannya melakukan rakor triwulan. Itu selalu ada gangguan-gangguan hal di luar prediksi kita seperti untuk menjemput anak, mengantar anak dan yang lain. Jadi itu argumen yang kami lakukan. Kemudian pada raker untuk tahun 2023 ini ada hal-hal berbeda yang kita sampaikan. Di antaranya adalah kita mengikut sertakan sampai ke Sekretaris Prodi. Kenapa ini kita lakukan? Karena memang dari pimpinan ingin sekali mendengar bahwa semua jajaran pejabat sampai ke tingkat pelaksana itu mendengarkan arah kebijakan pengembangan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi itu secara langsung dari mana yang tingkat pimpinan tidak sama sampai ke jajaran pelaksana. Karena itu kami untuk raker tahun 2023 ini mengajak peserta raker itu sampai ke tingkat Sekretaris Prodi. Pak Rektor dan Pak Sesdirjen, kami juga dapat melaporkan total jumlah peserta raker pada tahun 2023 ini 199, itu termasuk di dalamnya adalah panitia. Dengan kegiatan yang sebanyak ini pesertanya, kami sudah menganalisis dari segala sisi. Artinya untuk efisiensi, kita analisa dari sisi output dan outcome yang akan terjadi di tahun 2023 maupun 2024, maka kegiatan yang kita laksanakan dengan peserta sebanyak 199 termasuk panitia itu jauh lebih efisien dari sisi outcome dan outputnya. Kemudian selain itu juga Pak Ses dapat kami sampaikan juga berkenaan dari kegiatan raker ini dari sebagai pengawal dari materi yang akan dibahas di raker tahun 2023. Karena inti dari raker itu adalah melakukan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Karena kebetulan di tahun 2022 kita belum sempat sekalipun melaksanakan rakor triwulan bahkan sampai di triwulan keempat. Sehingga kami ingin di raker ini kita mendengarkan semua evaluasi capaian dari masing-masing unit di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Beberapa indikator yang kita tambahkan, yang kita turunkan baik dari IKU, Perkin, Perangkingan Dunia maupun hal-hal lain yaitu berkaitan dengan visi misi. Karena ini dari program Pak Rektor ini adalah tahun terakhir di masa jabatan 2019 dan 2023 ini, sehingga kita memang harus benar-benar melaksanakan semua target yang sudah dibuat di dalam Rensra RPA dari visi misi tersebut. Tidak, karena kita memang ada hal penting yang harus dibahas, yaitu berkaitan yang sebelumnya kami akan mendapat arahan dari Biro Kepegawaian maupun Biro Kepala dari Kementerian Agama. Sehingga setelah raker ini selesai, implementasi dari Ortaker UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2023 maupun SKP terbaru akan kita jalankan. Ada hal penting yang harus dibahas, yaitu berkenaan dengan Ortaker UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2023 dan juga adanya SKP yang terbaru. Yang ini akan dibahas langsung nanti dipimpin oleh para kepala biro. Taha Saifuddin Jambi, kampus dengan paradigma transintegrasi ilmu. Kampus yang berdiri pada tahun 1967 ini bertransformasi dari IAIN menjadi UIN pada tahun 2017 lalu. Dengan usianya yang terbilang masih muda, sejak tahun 2019 UIN Sultan Jambi telah meraih banyak capaian. Sebagai BTKIN pertama dan 20 kampus terbaik terhadap 17 indikator dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2020. Peningkatan
jumlah artikel terindeks Scopus yang merupakan salah satu database citasi atau literatur ilmiah yang dimiliki oleh penerbit terkemuka dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Rektor Universitas Jambi, Bapak Profesor Suhaimi Haji, juga yang saya hormati para juga para karok, baik Pak Ibu Dr. Sri Hamidis maupun Pak siapa Dr. Munir, Pak Dr. Munir, mohon maaf. Juga yang saya hormati para dekan, Pak Direktur Pasca, para ketua prodi, sekretaris prodi, kepala SPI, dan para kepala unit lain yang hadir yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jujur saya sangat senang pada siang hari ini bisa bertemu yang tadi saya nggak menduga akan ada orang Jambi sebanyak ini. Orang Jambi sebanyak ini yang rapat di halaman kantor saya. Karena dekat rumah dari sini, kalau jalan kaki ya lumayan capek lah. Tapi terhitung dekat dari sini. Pikir saya ada sedikit, ternyata UIN STS Jambi ini ternyata lembaga yang besar. Tepuk tangan untuk saya baru sadar karena ketika bolak-balik ke UIN STS Jambi nggak pernah orang sebanyak ini. Ketemunya itu hanya Pak Rektor, Warek, karena memang rapat terbatas. Jadi saya yakin memang ini UIN STS Jambi itu akan menjadi the best ke depan. Apalagi selepas ada infrastruktur yang luar biasa. Saya Pak Rektor sebenarnya orang yang menganut dua keyakinan yang secara bersamaan. Yang pertama, bahwa prestasi itu tidak ada korelasi secara signifikan dengan infrastruktur. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bahwa prestasi sebuah lembaga pendidikan itu berkorelasi signifikan dengan infrastruktur. Dan ini sudah terbukti dan akan terbukti oleh UIN STS Jambi. Kenapa punya pandangan demikian? Saya itu sejak 2016 jadi dewas di UIN STS Jambi. Ganti diperpanjang terus. Makanya diganti-gantinya itu yang orang Kementerian Keuangan Bapak dan Ibu. Saya tetap aja, walaupun dulu saya tidak di Pendis, sekretaris Badan Litbang, apalagi sekarang saya posisi saya sebagai sekretaris Dirjen Pendis, ya dipertahankan untuk yang kedua kali kalau tidak salah. Mengapa saya punya pandangan demikian? Karena apa yang terjadi di UIN STS Jambi terbangun saja sederetan kemajuan dan prestasi itu ternyata bisa diraih. Jadi kalau sekarang saya UIN STS Jambi memang iyalah masuk ke ruangannya juga lebih keren dari kantor saya. Gitu. Sudah saya itu kemarin begini luar biasa. Jadi semua ruangan, termasuk ruangan Pak Rektor, ruangan jering aja ruangan Rektor ini. Ya biasa. Kalahlah ruangan saya. Sebelum jadi ruangan Rektor, kalah Pak Rektor itu dengan ruangan saya. Tapi sekarang itu luar biasa. Nah, maksud saya ketika ini aja belum baru dibangun, kan di Telanai Pura gitu ya, belum di sini di apa? Mandalo itu kan belum jadi semua.
infrastruktur seperti itu. Tapi kan itu dengan semangat yang obarkan Pak Rektor untuk selalu meningkatkan prestasi, ternyata berdampak ya, termasuk juga yang paling saya senang itu penelitian itu menjadi meningkat sampai 400%. Ini yang luar biasa. Karena apa? Karena ruh dari perguruan tinggi itu antaranya adalah riset. Jadi kalau risetnya udah maju, Pak, insya Allah itu secara beristirahat di dalam perguruan tinggi terkait dengan penelitian itu akan semakin menopang pada kemajuan perguruan tinggi. Itu yang luar biasa. Di antaranya pelayanan akademik pasca infrastruktur ini jadi, insya Allah akan luar biasa. Ini belum jadi aja kan sudah mulai ini. Saya mengamati dari aspek akademik, penelitian, termasuk income dari BRU itu secara bertahap bertambah, walaupun tidak signifikan naiknya, tapi ini tentu ke depan itu perlu dipikirkan unit-unit usaha. Sebenarnya dua posisi, yang pertama karena sekretaris, yang kedua karena BRU ya, sebagai ketua dewas BRU. Jadi ini yang. Nah, yang kedua, apalagi kalau ini infrastruktur belanja lompat. Jadi prestasi dari Universitas Jambi dengan pemanfaatan infrastruktur dari SDSN yang tadi dari IGB kalau tidak salah, dari 61 itu akan lebih banyak lagi prestasi. Prestasi-prestasi yang diraih itu penting bagi saya karena memang kita menjual keluar itu diantaranya dengan ranking-ranking itu, Bapak. Jadi itu yang kami juga mencoba ikut memikirkan banyak operasional untuk ini supaya semuanya bisa jalan ke depan. Tapi sekali lagi RM rupiah murni APBN sifatnya insentif. Itu yang perlu dipahami oleh kami. Jadi rupiah murni itu hanya untuk pancingan aja. Bisnis, kemudian income tambahan ya, yang halal dan syak gitu ya, itu bisa bertambah terus, kemudian secara bertahap pelayanan akademik dan remunerasi juga bisa ditingkatkan ya. Terakhir tentu saya pesan Pak Rektor mudah-mudahan ke depan bekerja semakin kompak, esprit de corps-nya itu dipertahankan karena walaupun banyak tapi kalau tercerai insya Allah tidak akan menyelesaikan persoalan, semakin berat beban yang dihadapi. Tapi kalau menyatu dengan orang sebanyak ini, saya yakin akan menjadi kunci kesuksesan pada Universitas Jambi. Demikian saya kira dari saya. Terima kasih, selamat berakar di halaman kantor kami. Mudah-mudahan dari raker ini memperoleh keputusan yang maslahat dan bisa meningkatkan secara cepat untuk akselerasi program itu dan berbagai bidang yang menjadi tanggung jawab dari Universitas Jambi. Terima kasih dan dengan mengharap doa Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tentu kita banggakan Bapak Sekretaris Dirjen Pendidik Kementerian Agama Republik Indonesia yang juga sekaligus Ketua Dewan Pengawas UIN Sultan Toha Asofin Jambi. Yang saya hormati para